Pada akhir zaman Tuhan datang kembali untuk menghakimi, mengupahi yang baik dan menghukum yang jahat. Kini kau berkata, Tuhan yang Maha Kuasa ungkapkan kebenaran dan lakukan penghakiman. Sepertinya nubuat Tuhan telah digenapi. Itu seharusnya benar. Syukur kepada Tuhan. Namun, jika Tuhan telah datang kembali dan memulai pekerjaan penghakiman pada akhir zaman, apakah Paus sudah tahu? Apakah dia tahu? Paus adalah wakil Tuhan di bumi. Dia ditempatkan oleh Tuhan. Jika Tuhan sungguh datang kembali, Paus seharusnya yang pertama tahu. Benar. Tuhan seharusnya mencerahkan Paus lebih dulu. Benar. Kenapa kita belum mendengar Paus membagikan berita ini? Iya. Jika Paus tidak tahu kedatangan Tuhan kembali, apakah Tuhan yang Maha Kuasa sungguh Tuhan yang datang kembali? Aku sungguh tidak yakin. Iya. Mari kita tanya Paus lebih dulu. Jika dia tahu Tuhan telah menampakkan diri sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa menerimanya. Iya, kita harus bertanya lebih dulu. Iya. Tanyakan pada Paus. Itu ide bagus. Tuhan telah kembali. Kalian tidak berani menerimanya. Kalian harus melihat apakah Paus tahu. Kalian terima kedatangan Tuhan kembali jika Paus mengakuinya. Hanya jika dia menerimanya dan bagikan Injil, baru kalian menerimanya. Jika Paus tidak menerimanya, kalian tidak berani menerimanya meski tahu Tuhan telah kembali. Apa itu benar? Iya, itu benar. Iya, kami harus mendengarkan Paus. Kalian tidak berpikir jernih. Iya. Saat Tuhan Yesus muncul dan bekerja pada zaman kasih karunia, apakah imam Yahudi dan orang Farisi yang pertama dapat pencerahan? Tidak. Kenapa Tuhan Yesus mencerahkan Paus dahulu saat dia kembali pada akhir zaman? Apa itu dinubuatkan? Apa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Jika dia tidak berkata demikian, kenapa kalian yakin Paus akan tahu lebih dulu saat Tuhan datang kembali? Kalian beriman kepada Paus atau Tuhan Yesus? Tentu saja kepada Tuhan. Kini Tuhan telah menampakkan diri. Tapi karena mata Paus belum terbuka, kalian menyangkal kemunculan dan pekerjaan Tuhan Yesus. Jika kalian sebodoh ini, maka kalian seperti gadis bodoh dan akan disingkirkan Tuhan. Apa kalian yakin Paus adalah salah satu domba Tuhan? Dia masih belum mendengar suara Tuhan. Dia mungkin masih mengutuk pekerjaan Tuhan yang datang kembali dan jadi orang Farisi. Ini seperti para imam Yahudi yang tidak hanya menolak Tuhan Yesus, tapi juga mengutuk dia dan berkomplot dengan pemerintah untuk menyalibkan dia. Mungkinkah Paus kalian ini seperti itu juga? Mustahil. Bagaimana mungkin Paus seperti orang Farisi atau imam kepala? Tidak mungkin. Orang Farisi melawan Tuhan Yesus. Apakah mungkin Paus melawan Tuhan juga? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak akan. Itu sangat mungkin, dan kemungkinan besar demikian. Paus izinkan kalian gabung dengan gereja 3 pendirian, dan melarang selidiki jalan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini, kalian telah mendengar suara Tuhan. Jika kalian menerimanya dan membaginya dengan Paus, lihat apa responnya. Untuk tahu apakah dia benar-benar salah satu domba Tuhan, lihat apa dia bisa mendengar suara Tuhan, lalu kalian akan tahu. Iya. Banyak orang yakin Paus yang pertama tahu kapan Tuhan kembali. Lalu dia beritahu para uskup, pastor, dan umat paroki. Namun itu gagasan manusia, dan Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan semacam itu. Benar. Tuhan tidak mencerahkan siapapun saat dia menampakkan diri. Dia hanya berfirman untuk didengar dan dilihat orang. Dia gunakan firman-Nya untuk ungkapkan siapa gadis bijaksana dan gadis bodoh. Aku baru dengar ini. Ini pertama kalinya bagiku. Tentang Tuhan kembali, dia berfirman, mengenai hari dan saat itu, tidak satu pun yang tahu, tidak juga malaikat di surga, maupun anak, hanya Bapakku di surga yang tahu. Karena itu, hendaklah engkau berjaga, sebab Anak Manusia datang
pada waktu yang tak kau duga. Tuhan Yesus sangat jelas. Tak ada yang tahu hari dan jam kedatangannya kembali. Di akhir zaman, pertama dia datang diam-diam, dan tak ada yang tahu. Lalu, bagaimana kau tahu dia telah kembali? Benar. Iya. Bagaimana kau tahu? Iya. Tuhan Yesus berfirman, "Domba-dombaku mendengarkanku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Di tengah malam terdengar teriakan, mempelai lelaki datang, keluarlah menyambutnya. Pada akhir zaman, Tuhan memanggil domba-dombanya dengan firman-Nya. Untuk menyambut Tuhan, kuncinya adalah mendengarkan suaranya. Yang bisa mendengar suara Tuhan itu domba-dombanya. Mereka yang tak bisa adalah gadis bodoh dan akan disingkirkan. Benar. Sesungguhnya, Paus adalah orang yang dirusak iblis, sama seperti kita. Kita berdosa, begitu pula Paus. Kita mengaku, dan Paus juga mengaku. Manusia yang rusak tak bisa mewakili Tuhan. Saudara Lu, kata-katamu keterlaluan. Benar. Dalam katekismus tertulis, siapa kepala gereja kudus? Yang tidak terlihat adalah Tuhan Yesus. Yang terlihat adalah Paus yang gantikan Santo Petrus. Amin. Paus adalah wakil Tuhan di bumi. Dia membimbing para klerus di dunia menuju jalan kerajaan surga. Otoritas kepausannya adalah yang tertinggi. Iya, Bagaimana kau bisa bilang Paus itu manusia rusak? Dengan mengatakan itu, bukankah kau menyangkal eselon tertinggi gereja Katolik? Menyangkal paus berarti mengkhianati Tuhan dan berpaling dari Katolik. Benar. Iya. Itu dosa besar yang akan mendapatkan hukuman. Kau tidak boleh mengatakan itu. Iya, itu tidak boleh. Jika menurut kalian Paus mewakili Tuhan, beritahukan aku. Kalian percaya pada Paus atau kepada Tuhan Yesus? Bisa kalian mengatakan dengan pasti. Di mata kalian, bukankah Paus sejajar dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah Tuhan. Apakah Paus juga Tuhan? Lalu Paus percaya kepada siapa? Bukankah Tuhan Yesus? Apakah dia berani mengaku setara dengan Tuhan Yesus? Apakah dia berani mewakili Tuhan Yesus? Kesaksian apa yang diberikan Paus tentang dirinya? Di mana tempatnya? Apakah yang dia katakan kebenaran atau bukan? Apakah kata-katanya setara dengan firman Tuhan Yesus? Jika berpikir demikian, kalian bukan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalian tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Jadi kalian percaya kepada Paus yang bisa dilihat. Saat kalian menyembah Paus sebagai Tuhan, apakah kalian benar-benar percaya kepada Tuhan atau kepada manusia? Apa ada dasar Alkitabiah untuk memperlakukan Paus seperti Tuhan? Apa ada firman Tuhan sebagai bukti? Apakah kalian sudah disingkap Tuhan Yesus? Apa kalian bisa katakan dengan jelas, kalian ini percaya kepada Paus atau Tuhan Yesus? Jika kalian percaya dan mengikuti Paus, Tuhan tidak akan mengakui kalian. Jika seperti itu, aku tidak bisa menerimanya. Kita tidak sepaham. Mari kita akhiri pembicaraan ini. Pastor Chen, Pastor Jam, pastor orang cerdas. Pastor bersikeras percaya Tuhan Yesus. Jadi kenapa pastor memuja Paus? Kenapa pastor tunduk dan memuja Paus seolah-olah dia Tuhan? Itu tak sejalan dengan Alkitab. ya, Kita harus beriman kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Aku harap pastor bisa tenangkan hati dan berdoa. Tak lagi tertahan oleh Paus. ya. Jika pastor bersikeras Paus mewakili Tuhan, kenapa repot menyambut Tuhan? Kalau pastor percaya Paus, tak perlu bertemu dengan Tuhan yang turun di awan. Baiklah, baiklah. Tidak perlu bicara lagi. Kau bisa pergi sekarang. Pastor Chen. mari membahas ini di lain hari. Pastor, malam ini dingin. Ini selimut tambahan. Syukur pada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pastor, ucapan saudara Chow dan Lu mencerahkan kita dan sesuai Alkitab. Apa kita sebaiknya mendengarkannya lagi? Duduklah.
Yang mereka baca dari Tuhan Yang Maha Kuasa tidak salah. Ada dasar Alkitabiah untuk nama baru Tuhan. Tapi kenapa mereka menyangkal Paus? Mengatakan dia manusia rusak. Mengatakan Paus berdosa dan mengaku dosa. Memang sesuai dengan kenyataan. Ya, itu benar. Paus izinkan kita bergabung dengan gereja tiga pendirian. Sebenarnya itu bukanlah kehendak Tuhan. Benar. Mungkinkah Paus tidak mewakili Tuhan? Aku banyak berpikir semalam. Paus izinkan kami bergabung dengan gereja tiga pendirian, tunduk pada Partai Komunis. Itu bertentangan dengan kehendak kudus Tuhan. Paus juga sama seperti kita. Dia berdosa dan mengaku dosa. Benar. Jadi mungkinkah dia benar-benar mewakili Tuhan? Aku sungguh tidak yakin. Dalam ajaran kami, Petrus ditempatkan oleh Tuhan. Dan Paus penerus Petrus, wakil Tuhan di bumi. Jadi, mendengarkan Paus berarti menaati Tuhan. Namun apa itu sudut pandang yang benar? Apa itu tepat? Tuhan Yesus menempatkan Petrus dan firman Tuhan mendukungnya. Tuhan berfirman, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata, engkau adalah Petrus. Di atas karang ini, aku akan bangun gerejaku, dan gerbang neraka tidak bisa menguasainya. Aku akan berikan padamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Amin. Tuhan Yesus memberi Petrus kunci kerajaan surga. Tapi dia tidak beri kesaksian bahwa para paus setelah Petrus diangkat oleh Tuhan. Roh Kudus juga tidak. Semua paus ini mengaku ditunjuk oleh Tuhan. Tapi tidak ada bukti bahwa Roh Kudus bekerja di dalam mereka. Mereka juga tidak punya bukti pengalaman hidup. Sulit dipercaya bahwa mereka diangkat oleh Tuhan. Jika semua paus gereja Katolik ditetapkan oleh Tuhan, kenapa gereja Katolik saat ini berada dalam kegelapan? Kenapa kita tidak melihat pekerjaan Roh Kudus? Bukankah itu fakta? Ya. Benar. Gereja Katolik semakin lama semakin gelap dan juga semakin bejat. Ada pertikaian di antara pastor untuk status dan kepentingan, serta para uskup memperebutkan kekuasaan. Tidak seorang pun menuruti perintah Tuhan, dan dosa mereka semakin buruk. Gereja Katolik telah menjadi sarang pencuri. Itu kenyataan yang aku lihat sendiri. Benar. Iya. Gerejamu begitu gelap dan bejat. Bukankah itu berhubungan langsung dengan pausmu? Paus telah membawa gereja ke titik ini. Bisakah dia benar-benar menyelamatkanmu dari dosa? Pernahkah uskup memikirkan itu? Tidak. Aku tidak pernah memikirkan itu. Kalian pikir Paus bisa mewakili Tuhan? Dan dia izinkan bergabung dengan gereja tiga pendirian? Jadi kenapa kalian belum melakukannya? Bukankah kalian melawan Paus? Tentang bergabung dengan gereja tiga pendirian, apakah kalian mematuhi Tuhan ataukah Paus? Paus menyuruh kalian bergabung. Apakah kalian akan bilang Tuhan setuju dengan itu? Tuhan tidak mungkin setuju. Paus membimbing kalian ke gereja tiga pendirian, menyerahkan kalian pada partai, kepada iblis. Ya, Apakah tindakan Paus sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus? Bukankah dia mengkhianati Tuhan Yesus? Semua perkataanku sesuai dengan kenyataan. Aku tidak ingin menghakimi atau mengutuk Paus. Meskipun bisa melihat kekacauan dan kegelapan Katolik, kalian tidak punya kearifan atas Paus. Kalian terus memuja dia, bahkan memperlakukan dia seperti Tuhan, setara dengan Tuhan Yesus. Apa itu sesuai kehendak Tuhan? Kalian menyembah dan mengikuti manusia.
Aku tidak tahu apakah kalian bisa menyambut Tuhan jika mendengarkan dan mematuhi paus seperti ini. Intinya, kalian tidak punya pemahaman atas paus dan dibatasi olehnya. Jika menolak sadar, riwayat kalian mungkin tamat di tangan paus. Kalian tidak perlu berpikir untuk menyambut Tuhan. Iya, benar sekali. Iya, kau benar. Aku telah menyembah paus sejak bergabung dengan gereja Katolik. Aku bahkan tidak pernah punya wawasan tentang dia sampai sekarang. Syukur pada Tuhan. Ya, Mari baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. syukur kepada Tuhan. Baiklah. Biar ku baca. Ya, tentu. Yang ini. Ada beberapa agama besar di dunia, dan masing-masing memiliki pemuka atau pemimpinnya sendiri, dan para pengikutnya tersebar di berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia. Hampir setiap negara, baik negara besar maupun negara kecil, memiliki berbagai kepercayaan agama di dalamnya. Namun, sebanyak apapun agama di dunia, semua orang di alam semesta pada akhirnya akan berada di bawah tuntunan satu Tuhan, dan keberadaan mereka tidak dituntun oleh pemuka atau pemimpin agama. Ini berarti manusia tidak dituntun oleh pemimpin agama tertentu. Sebaliknya, manusia dipimpin oleh Sang Pencipta yang ciptakan langit, bumi, dan isinya, dan yang menciptakan manusia. Ini adalah fakta. Amin. Meskipun dunia punya beberapa agama besar, sebesar apapun agama itu, semuanya berada di bawah kekuasaan Sang Pencipta, dan tidak satu pun dapat melampaui kekuasaan ini. Perkembangan manusia dan ilmu pengetahuan alam, perubahan masyarakat, tak terpisahkan dari pengaturan Sang Pencipta, Ya. dan ini bukan hal yang dapat dilakukan oleh pemimpin agama tertentu. Pemimpin agama hanyalah pemimpin agama tertentu dan tidak merepresentasikan Tuhan atau merepresentasikan Dia yang ciptakan langit, bumi, dan isinya. Pemimpin agama dapat memimpin semua yang berada dalam agama itu, tapi tidak dapat memerintah semua ciptaan di kolong langit. Ini fakta yang diakui secara universal. Ya. Amin. Seorang pemimpin agama hanyalah seorang pemimpin dan tidak dapat disetarakan dengan Tuhan Sang Pencipta. Segala sesuatu berada di tangan Sang Pencipta, dan pada akhirnya segalanya akan kembali ke tangan Sang Pencipta. Manusia diciptakan Tuhan, dan apapun agamanya, semua orang akan kembali ke bawah kekuasaan Tuhan. Ini tidak terelakkan. Amin. 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 Syukur kepada Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta. Dialah yang tertinggi dan unik. Dia ciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu dan memimpin seluruh manusia. Ya. Hanya Tuhan yang bisa mengungkapkan kebenaran, menebus manusia, dan selamatkan kita dari dosa. Memungkinkan kita masuk kerajaan surga. Amin. Tuhan adalah satu-satunya yang layak kita sembah. Amin. Sehebat apapun reputasi seseorang, dia hanya makhluk ciptaan di bawah Tuhan. Mereka dirusak oleh iblis, hidup dalam dosa, dan tak layak mewakili Tuhan. Benar. Mari baca firman Tuhan yang Maha Kuasa lagi. Tentu. Baik. Tentu. Tentu. Halaman 563. Aku juga ingin membaca. Baiklah. Ini, bagian ini. Iya. Selama ini manusia hidup di bawah pengaruh kegelapan, terkekang dalam pengaruh iblis, tak mampu melepaskan diri, dan setelah dipengaruhi iblis, wataknya makin rusak. Semua tindakan dan perbuatan iblis terwujud dalam diri manusia. Sekarang, semua tindakan dan perbuatan manusia merupakan ungkapan iblis, dan karena itu tidak dapat merepresentasikan Tuhan. Manusia adalah perwujudan iblis, dan watak manusia tidak dapat merepresentasikan watak Tuhan. Ada orang yang baik karakternya,
Tuhan mungkin mengerjakan hal melalui karakter mereka. Dan pekerjaan mereka dituntun oleh Roh Kudus. Namun watak mereka tak merepresentasikan Tuhan. Pekerjaan Tuhan dalam diri mereka hanyalah mengerjakan apa yang sudah ada dalam diri mereka. Nabi di zaman dulu maupun mereka yang dipakai Tuhan, tidak seorang pun dapat merepresentasikan Dia. Hanya kasih, kerelaan menderita, kebenaran, ketundukan dan kerendahan hati, serta ketersembunyian Tuhan yang berinkarnasi yang langsung merepresentasikan Tuhan. Ini karena ketika Dia datang, Dia tak punya natur dosa dan berasal langsung dari Tuhan tanpa pengaruh iblis. Yesus menyerupai daging yang berdosa dan tidak merepresentasikan dosa. Karena itu, tindakan, perbuatan, dan perkataannya hingga saat sebelum penyelesaian pekerjaannya lewat penyaliban, termasuk saat penyalibannya, semuanya merepresentasikan Tuhan langsung. Contoh Yesus ini cukup membuktikan siapapun yang punya natur dosa tak dapat merepresentasikan Tuhan, dan dosa manusia merepresentasikan iblis. Artinya, dosa tidak merepresentasikan Tuhan dan Tuhan itu tanpa dosa. Bahkan pekerjaan yang Roh Kudus lakukan dalam diri manusia hanya sebagai tuntunan Roh Kudus dan tidak dapat disebut pekerjaan atas nama Tuhan. Namun, baik dosa maupun watak manusia tidak merepresentasikan Tuhan. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat jelas. Benar. Manusia yang rusak tak bisa mewakili Tuhan. Paus berdosa dan juga orang yang rusak. Jadi bagaimana dia mewakili Tuhan? Benar. Dengan menyebut manusia yang rusak sebagai wakil Tuhan dan berpikir menaati Paus berarti menaati Tuhan, bukankah kita menghujat Tuhan? Itu pura-pura percaya kepada Tuhan Yesus, tapi sebenarnya percaya dan tunduk kepada Paus. Jadi, dalam beriman, kita hanya boleh ikuti Tuhan. Kita tak boleh memuja pemimpin agama atau tokoh spiritual. Saat menyambut Tuhan yang datang kembali, kita harus ikuti firman Tuhan, berusaha mendengarnya, dan ikuti jejak langkahnya. Amin. Itulah yang disebut mengikuti Tuhan. Amin. Amin. Seperti nubuat kitab Wahyu. Mereka adalah orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Amin. 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 Aku menjadi orang percaya puluhan tahun. Tapi aku memuja dan mengikuti Paus. Kupikir mendengarkan dia adalah mendengarkan Tuhan. Aku hidup dalam belenggu otoritas kepausan. Benar. Setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, akhirnya aku sadar bahwa Tuhan Yesus tidak punya tempat di hatiku. Paus mengambil tempat Tuhan di dalam hatiku. Itu bukanlah percaya kepada Tuhan. Itu berarti menyembah manusia, menyembah berhala. Dan itu sangat berbahaya. Benar. Syukurlah kalian membacakan firman Tuhan yang Maha Kuasa dan menyadarkan aku. Syukur kepada Tuhan. Kami terlalu meninggikan Paus, seolah dia adalah Tuhan. Kami sungguh perlu bertobat. Iya. Iya. Tanpa Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran ini, tak satu pun dari kita akan sadar. Benar. Dalam salah satu lagu pujian, kita menyebut Paus sebagai kebenaran dan matahari, serta wakil Kristus. Kita percaya kepada Tuhan, tapi mengesampingkan Dia untuk memuja Paus seolah Dia adalah Tuhan. Bagaimana kita bisa begitu bodoh? Tuhan Yesus berfirman, jika orang buta tuntun orang buta, mereka jatuh ke lubang. Kini aku tahu, klerus itu melawan Tuhan saat menghalangi kita selidiki jalan yang benar. Iya. Kita tak boleh ditahan oleh mereka lagi. Kau benar. Untungnya Tuhan yang Maha Kuasa menyadarkan kita dengan ungkapan kebenaran. Jika tidak, kami akan mengikuti Paus, para uskup dan pastor, lalu dibawa ke neraka.
Berkat firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita telah sadar. Amin. Ini adalah penyelamatan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Syukur kepada Tuhan.